Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bunga Audia Ariyanti dengan NIM akhir 109 dari kelas C3 MBA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang disebut dengan CSR. Sebelumnya, kalian tahu CSR itu apa? Kalau belum tahu, yuk kita simak sama-sama. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai apa itu CSR. CSR dalam pandangan Islam, penafsiran ayat-ayat dan hadis tentang tanggung jawab sosial, dan yang terakhir, tantangan dan solusi pelaksanaan tanggung jawab sosial bersama. Oke, langsung saja. Definisi dari tanggung jawab sosial atau CSR. Tanggung jawab sosial dalam perusahaan disebut juga CSR. Istilah CSR singkatan dari Corporate Social Responsibility sendiri diperkenalkan pertama kali dalam tulisan Social Responsibility of the Businessman tahun 1953 yang digagas oleh Howard Hofmann. CSR merupakan sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka. Oke, yang kedua, ada tanggung jawab sosial perusahaan CSR dalam pandangan Islam. Secara filosofis, tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah merupakan perkara yang asing. Tanggung jawab sosial sudah mulai ada dan dipraktikkan sejak abad 14 yang lalu. Pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sangat sering disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis. Oke. Selanjutnya ada Islam memiliki konsep dasar ekonomi Islam dengan mendasarkan pada 3 pilar pokok, yaitu ada yang pertama akidah, pembangunan ajaran Islam yang mengatur keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapat ridha. Yang kedua ada syariah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinan. Yang terakhir ada akhlak, yaitu landas perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariat dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlakul karimah. A few moments later. Ayat 104 tentang berdakwah dan amar ma'ruf nahi munkar Rasulullah bersabda, dan hendaklah ada di antara kamu seluruh umat yang berdakwah atau menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang mencegah dari yang mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya yang menurut sebuah riwayat, ayat ini turun ketika Abdullah bin Yahya bersama Muawiyah bin Abi Sufyan melaksanakan ibadah haji. Ketika tiba di Mekah dan hendak menunaikan salat sunnah, Muawiyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh orang-orang Yahudi dan Nasrani berpecah belah dalam urusan agama mereka menjadi 72 golongan, sedangkan umat akan terpecah menjadi 73 golongan dan hanya satu yang masuk surga. Pada akhir zaman, kalau akan muncul di tengah-tengah beberapa golongan yang
suka ikut ikutan sebagaimana anjing yang mengikuti sehingga keringat bagi mereka terkuras tanpa membawa hasil. Demi Allah, wahai orang Arab, sekiranya kamu tidak mengetahui ajaran yang dibawa oleh Muhammad, tentu tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengikutinya. Demikianlah sabda Nabi Muhammad SAW sehingga Allah menurunkan ayat 104 ini yang isinya adalah memerintahkan dan mengajak manusia ke jalan kebaikan dengan berbuat amar ma'ruf nahi munkar serta menciptakan persatuan dan kesatuan. Kunci riwayat Ahmad. Dan yang terakhir ada tantangan dan solusi pelaksanaan pandemi. Oke, next. Yang terakhir ada tantangan dan solusi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan program sosial seringkali menghadapi tantangan yang berbeda dan kompleks. Salah satu tantangan adalah memastikan keberlanjutan dan dampak nyata dari inisiatif CSR. CSR yang hanya sekedar kosmetik atau alat pemasaran tanpa komitmen maka dapat merusak reputasi perusahaan jika terekspos ke publik atau media. Tantangan lainnya adalah alokasi sumber daya, baik finansial maupun manusia, untuk mengembangkan dan melaksanakan program CSR yang sangat efektif. Salah satunya adalah solusinya dengan evaluasi dampak langsung dan tidak langsung dari inisiatif CSR terhadap masyarakat dan lingkungan. Misalnya keberhasilan program pendidikan yang diberi perusahaan dapat diukur dengan meningkatkan tingkat pendidikan atau keterampilan masyarakat CSR. Indikator penting lainnya adalah kesadaran dan kepuasan pemahaman yang dapat diukur melalui survei atau wawancara mendidik. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.